betul, Oke, Coach. jadi berdasarkan berita yang muncul ya kan banyak negatif ini ya, negatif image terhadap Tentang asuransi. insurance. Sebetulnya sejarahnya apa sih? Kenapa kok orang bisa merasa bahwa asuransi itu bohong, asuransi itu menipu, dia memang manis di awal, giliran sudah pas terjadi kebutuhan banyak alasan untuk tidak bayar. Itu sejarahnya gimana sih? Berdasarkan perbedaan sudut pandang sih. Sudut pandang. Oke. Kadang kan kita mendengar sesuatu juga setengah-setengah nih Coach, ya kan. Klaim gue masuk asuransi nggak dibayar nih, gitu kan. Nah, sebagai orang yang awam, kita langsung panas dong Coach. Betul. Wih, kalau gitu semua perusahaan asuransi bohong lah ya, klaimnya nggak dibayar gitu. Padahal setelah ditelaah, ada klausulnya kan Coach, ya kan, ada syarat dan ketentuan. Waktu pas kita ngeklaim, itu kondisinya seperti apa. Contoh, banyak orang bilang perusahaan asuransi suka bohong, klaim nggak mau dibayar. Tapi mohon maaf Coach, nggak menutup kemungkinan kita orang juga pengen bohongin asuransi Coach. Ada juga ya? Iya, maksudnya kejahatan asuransi lah. Ya. Ada ya itu ya? Saya nggak bilang kejahatan asuransi gimana-gimana ya Coach. Kan ada klausul bahwa segala kondisi yang sebelum punya polis, kesehatannya itu harus dilaporkan Coach. Betul. Namanya pre-existing condition. Nah, namanya kita melihat oh produk ini bagus, ya kan? Saya maaf udah ada kondisi tertentu nih, tapi saya nggak punya asuransi, ya. Biaya pengobatannya cukup lumayan. Jadi kalau saya masuk asuransi sekarang, kedepannya bisa diganti, ya kan? Nah, banyak faktor juga. Agennya juga mungkin nafsu nih Coach, mau closing, kan? Mau closing, ya kan? Nggak usah lapor, tapi kan perusahaan asuransi kan ada datanya. Medisnya di rumah sakit. Nah, kalau pre-existing condition itu ditemukan dan akhirnya ketahuan, ya klaimnya bisa tidak dibayar, Coach. Gitu. Nah, masalahnya adalah si asuransi ini tidak mengecek sebelum mendaftar. Betul. Justru mengeceknya setelah klaim. Makanya terjadi dispute di situ ya. Iya. Kenapa tuh nggak dicek ya? Kenapa? Dicek. Sebenarnya nggak dicek bukan karena perusahaan asuransinya nggak mau Coach. Jadi ada prinsip di asuransi juga namanya utmost good faith. Itikat baik. Seseorang memasukkan polisnya karena itikat baik, dia sayang sama keluarganya dan memiliki nilai ekonomis. Nah, perusahaan juga percaya, ya kan, bahwa dengan itikat baik ini akan terjadi transaksi bisnis nih Coach, ya kan. Nah, waktu pas kondisi kenapa tidak di check up, semua perusahaan asuransi itu ada level limitnya Coach. Kenapa di check up? Satu, kalau uang pertanggungannya besar. Kemudian yang kedua berdasarkan usia juga. Dan yang ketiga ada riwayat kesehatan khusus. Nah, kalau dia bilang sehat, nggak ada masalah. Ya perusahaan asuransi usianya masih muda, kemudian uang pertanggungannya masih bisa di cover sama perusahaan, ya kan? Resiko bisnisnya, ya kan? Nah, itu perusahaan asuransi percaya aja dengan utmost good faith itu. Nah, tantangannya waktu pas klaim itu kan ada data pre-existing condition. Nah, perusahaan asuransi juga nggak kaku gimana sih kalau memang berbeda kondisinya dengan yang diklaimkan dan bukan penyakit fatal, tetap dibayar kok klaimnya Coach gitu. So jadi sebetulnya asuransi itu justru lebih lebih mengikuti apa yang tertera dalam klausul ya. Pokoknya aturan mainnya seperti apa ya itu aja yang dipatuhi. Nah, banyak orang yang tidak mengerti tentang klausul. Sama seperti ketika orang membeli unit link.